Oke, reaksinya lanjutnya ya. Yang ketiga adalah reaksi aldehid dengan Fehling ya. Fehling ini dirumuskan dengan CuO ya. Jadi senyawa Fehling ini dirumuskan dengan CuO atau namanya tembaga 2 oksida. Larutan Fehling sendiri ya, ini terbuat dari campuran antara Fehling A ya. Fehling A itu CuSO4 tembaga 2 sulfat dan Fehling B ya, kalium natrium tartat ya. Nah, kemudian antara Fehling A dan Fehling B ini dicampur membentuk namanya larutan Fehling ya, yang kita sebut dengan yang memiliki rumus CuO ya. Jadi gabungan antara Fehling A dan Fehling B membentuk larutan Fehling ya. Ini memiliki rumus CuO. Aldehid ya, ini bereaksi dengan Fehling ya, menghasilkan asam karboksilat dan endapan merah bata ya, Cu2O ya. Oke, di sini ada rumus umumnya ya, ada RCOH Ag plus 2CuO Ag tanda panah RCOOH Ag plus Cu2O solid ya. Jadi intinya nanti yang berbeda hanya di sini, di R-nya ya. R-nya entah H, entah CH3, entah apa ya. Yang lainnya akan sama. Nah, ini secara rumus praktisnya ya. Oke, kita contohkan ya. Di sini ada CH3, CH2, CHO propanal ya. Ini namanya propanal. Nah, propanal ini ya direaksikan dengan Fehling itu akan membentuk Fehling ini akan membentuk asam propanoat ya. Ini namanya asam propanoat ya. Dan endapan merah bata Cu2O. Bagaimana prosesnya ya? Oke, saya akan jelaskan prosesnya. Di sini ada CH3 ya, CH2, kemudian CHO ya. Di sini ada CHO. Nah, saya jabarin aja sini. Plus awalnya CuO ya. Jadi awalnya kita reaksikan dengan CuO. Ya, ini Ag semua ya. Oke, fase di sini itu Ag. Nah, dihapus saja biar lebih detail ya. Di sini fasenya Ag larutan ya, plus CuO ya. Ini juga Ag tanda panah ya. Prosesnya gimana ya? Jadi prosesnya O yang di sini akan masuk ke sini ya. Tapi di sini ada perubahan ya, dari CuO menjadi Cu2O ya. Jadi ada perubahan di sini dari tembaga 2 ya, dari tembaga 2. Nah, sini dari tembaga 2 ya, tembaga 2 oksida ya. Ini akan membentuk tembaga ya, tembaga 1 oksida ya. Jadi akan membentuk tembaga 1 oksida ya. Ini namanya tembaga 2 oksida, ini tembaga 1 oksida. Konsepnya di situ ya. Jadi modelnya gimana? Ini masuk ke sini ya. Jadi kalau saya terus lagi membentuk CH3, CH2, C ya, ke atasnya O ya, sininya OH plus ini Ag dulu ya. Ini larutan ya. Di sininya Ag ya, plus Cu2O solid. Nah, jadi kenapa? Karena di sini sudah pasti ya, Cu2O, sininya CuO. O-nya masuk ke sini ya. O-nya masuk ke sini membentuk CH3, CH2, COOH. Jadi O di sini tambahan O ya. Kemudian di sini ada perubahan dari CuO membentuk Cu2O ya. Jadi sama aja apa? Sama aja, Cu-nya itu berubah ya. Jadi menjadi 2 Cu ya. Di sini makanya Cu-nya ada 2 ya. Di sini jadi ada 2 ya. Kemudian O-nya sebenarnya ada 2 juga ya. Satunya masuk ke sini. Nah, ini ya. O-nya ada tambahan 1. Satunya lagi gimana? Ya, ini ada 2 ya. Satunya lagi di sini. Ya. Jadi cuma ada perubahan di sini apa? Untuk O-nya yang ada 2 ya. O-nya masuk ke sini 1. O-nya sini ada 2 ya.
O-nya masuk di sini satu ya. Nah, ini masuk di sini satu, satunya lagi ada di sini ya. Jadi intinya kalau aldehid direaksikan dengan Fehling akan membentuk senyawa asam karboksilat ya. Kemudian endapan merah bata ya. Jadi ini warnanya merah bata ya. Namanya warnanya merah bata ya. Nah, ini di larutan nanti akan terbentuk endapan merah bata. Oke, selanjutnya adalah reaksi yang keempat, reaksi aldehid dengan reaksi tolen ya. Jadi reaksi tolen itu disingkat dengan Ag2O ya, perak 1 oksida ya. Reaksi tolen ini sebenarnya terbuat dari larutan AgNO3 dan amonia ya. Jadi ini dicampurkan akan membentuk Ag2O, namanya reaksi tolen. Aldehid dengan reaksi tolen ya, kurang S ya, dengan reaksi tolen ya akan menghasilkan asam karboksilat dan endapan cermin perak. Jadi ini warnanya itu mengkilap ya, seperti warna perak-perak yang ada di cermin ya, jadi mengkilap ya. Nah, secara umum rumusnya adalah RCHOH ya, RCOH ya, Ag plus Ag2O Ag akan membentuk RCOOH ya, Ag plus 2 Ag solid. Jadi ininya pasti 2 Ag ya. Nah, ininya pasti seperti ini. Yang membedakan apa ya? Yang membedakan hanya di sebelah sini aja. Hanya R-nya aja yang beda ya. Contoh, ada CH3, CH2, CHO ya, Ag plus Ag2O Ag membentuk CH3, CH2, COH Ag plus 2 Ag solid ya. Jadi ininya pasti sama ya, jadi ininya pasti sama ya. Kemudian yang beda cuma bagian ini. Nah, ini yang beda. Nah ya, jadi kalian cuma nulis bagian ininya ya, ini sebagai R ya. R-nya ini CH3 CH2 ya, sini CH3 CH2, yang lainnya tetap sama. Oke, saya akan jelaskan ya bagaimana prosesnya ya. Oke, ini saya tulis CH3 ya, CH2 ya, COH ya, ininya Ag plus Ag2O Ag ya, tanda panah ya. Prosesnya di sini ya, O-nya masuk ke sebelum H. Nah, di sini ya. Jadi kalau saya tulis hasilnya di sini adalah CH3 ya, CH3, CH2, CH2, COOH Ag. Ya, jadi sininya COOH ya, seperti ini Ag plus ya. Nah, kemudian membentuk O-nya masuk, Ag-nya di sini membentuk Ag solid ya, Ag solid. Nah, di sini karena Ag-nya ada 2 dikasih angka 2. Ya, sekarang gimana namanya ya? Ini namanya propanal. Ya, ini namanya propanal. Kemudian di sini namanya asam propanoat. Ya. Nah, kalau di sini ini apa? Endapan cermin perak ya. Endapan cermin perak. Ya. Itu apa? Dari senyawa perak Ag ya. Jadi reaksinya secara umum apa? Kalau ada aldehid direaksikan dengan reaksi tolen akan membentuk suatu asam karboksilat dan endapan cermin perak ya. Reaksinya secara umum seperti ini ya. Kalian hanya merubah di R-nya ya. Hanya di R-nya aja yang dirubah, yang lainnya sama. Jadi kalau ininya di sini R-nya kita rubah CH3 CH2 ya. Kemudian CHO atau COH ya gini ya, namanya propanal, sini asam propanoat. Kalau ini namanya butanal, sini namanya akan hasilnya asam butanoat ya. Secara umum reaksinya nanti seperti itu.